Di Savero sekarang paling gede. Beda 1.500. Yap, oh Savero ada idok. Dengan sebenarnya kalau bicara tentang defense, ini RRQ kuat banget ya dengan adanya Varsha ini. Tinggal RRQ delay aja waktunya sampai dapetin power spike dari Varsha dan Toy terutama. Bener, apalagi sekarang kayak dia sudah mulai kayak agak-agak fall off dia. Udah mulai menurun kan. Kalau kayak kita lihat ini udah bisa ditahan misalnya carry-nya dengan item sekarang, apalagi nanti kalau sudah full item buat RRQ Hoshi. Oke, tinggal bersabar dulu RRQ Hoshi pastinya. Namun Lutfi akan ada satu damage yang harus ditelan dengan cukup banyak sehingga dirinya pun harus mengurungkan niatnya. Sementara nah ini udah mulai jalan juga dan Sutsujin tidak dibiarkan sendirian sekarang. Iya, top lane-nya sih PR buat Onyx Esports tidak dibersihkan terlalu jauh tadi. Sehingga masih ada susulan wave yang dikirimkan oleh RRQ Hoshi. Tapi di bagian bawah kayak ada pertukaran. Masih cukup manis bagi Onyx Esports. Mereka masih bisa menahan juga dan lihat bagaimana positioning dari Onyx Esports ya cukup terpecah belah sebenarnya. Karena Lutfi di posisi jauh, mereka butuh Lutfi untuk bisa ngebuka badan juga. Yep. Dan Kiboy kalau lama-lama dari depan juga kayak gini nih, udah bakal bisa dicicil-cicil. Tapi Ido kali ini ada satu boy ejector atau force bakal coba untuk langsung saja melemparkan satu pemain. Tapi ternyata justru Ido tertinggal sendirian karena follow up damage ini dipisahin sama pemain Onyx yang lain. Yap, terlalu jauh tadi untuk bisa melakukan follow up juga dan langsung di clear oleh Onyx Esports. Masih bertahan di sana untuk Onyx-nya dan bahkan meternya terancam hilang nih RRQ Hoshi. Iya, Feeder Eye Strike dan bahkan kali ini burst damage-nya cukup menyakitkan. Savero terpaksa untuk mundur dan bahkan terkena Curtain Skull. Satu buah Revitalize pun telah di pop up oleh Kiboy. Yap. Dan Lord-nya sudah mulai spawn juga, setup lagi-lagi ya. Ini Onyx Esports meskipun mereka top power spike ini harusnya ini udah pick-nya dari Martis buat carry level 15. Yap. Sedari tadi. Rose Gold sekarang sudah diamankan juga. Dan ini lane jauhnya sih sama-sama masih seimbang sebenarnya. Walaupun ada keunggulan inner turret bottom lane yang hancur di tangan dari Onyx. Ya, kesempatan RRQ ya mereka bisa ambil di bawah aja sih kalau daripada mereka berusaha buat dapetin Lord-nya. Tapi ya, kontes juga masih bisa. Oke. Kiboy. Apalagi retribution dari Sutsujin juga on point dan Kiboy itu dia menjadi makanan yang cukup empuk. Tapi Idok dan bahkan kali ini Asura Aura dan bahkan damage yang cukup besar, double kill kembali dikantongi oleh Kairi. 3 pemain secara total dari RRQ Hoshi berhasil dihilangkan, membuat dari Lord pun terbuka dengan cukup lebar, menjadi eksekusi yang free tanpa adanya kontes pula yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Ya, dan bahkan Sans langsung melakukan flicker forward. Dia maju ke depan buat flickernya untuk mengejar pemain-pemain tersisa dari RRQ Hoshi. Dapetin Lord-nya tanpa ada bantuan buat Kairi juga. Wah, ini DPS-nya juga udah tinggi banget. Langsung melumat satu buah base turret di arah tengah. Dimanfaatkan waktunya di saat hanya ada tersisa 2 pemain saja dari RRQ dan Onyx. Mereka juga nggak mau yang terlalu greedy. Mereka akan menunggu Lord yang hadir di area bottom lane. Yap, itu dia 3 lane. Mungkin bisa dilakukan, nope. Agak sedikit tertahan ya, terlalu cepat tadi untuk di area mid-nya. Tapi mereka masih bisa mengawal buat Lord ini. Kalau melihat bagaimana EXP-nya masih unggul jauh juga. Onyx Esports, mereka leading di early tadi yang tidak mereka sia-siakan juga ya. Power dari Kairi sampai dengan ya mungkin batasannya sekarang untuk pick-nya. Tinggal bagaimana yang lainnya karena Savero akhirnya juga sudah mulai jadi, sudah mulai terakumulasi damage-nya dia. Ya, tapi Kairi masih baik-baik aja loh, 902. Ini lumayan banget, tapi Konsil yang langsung digagalkan pula. Dengan adanya damage yang disumbangkan oleh Sans, kali ini Lord akan dikawal perlahan. Grudge Path Away telah dibentangkan juga. Feeder Eye Strike ternyata tidak menjangkau ke arah pemain-pemain dari Onyx Esports karena ada manipulation dari belakang. Idoknya sudah mulai dijebak juga dengan adanya efek slow yang begitu mengerikan, tapi fokus ke arah base dari Savero yang dipaksa untuk mundur terlebih dahulu karena sudah lumayan habis dari segi resource wave minionnya. Yap, dan di top juga diambil ternyata untuk semua base turret milik dari RRQ Hoshi. Masih akan bertahan terlebih dahulu untuk Onyx-nya, tidak terlalu maju. Yep. Wah, ini piercing damage dari Savero ya. Savero sih ngeri-ngeri banget loh. Tadi dia free banget langsung masuk ke dalam turret. Nah, lihat Curtain Call dibuka, mengikat Kiboy bersama dengan Sans ya. Emang sejoli nih berdua nih. Emang Di berdua slow-slowin aja juga. terus-terusan ya. Tapi Onyx juga nggak mau yang terlalu gegabah. Mereka mundur lagi, mereka set up ulang kembali dan bicara lagi-lagi tentang defensif dari RRQ. Yep. Ya ini berarti tinggal gimana kuncinya ada di Rins. Betul, masih cukup kuat ya. Tapi tadi aku ngeliat Kairi build-nya langsung ke Guardian Helm. Berarti Hybrid sudah times up ya. Oh, udah time Udah times up. Waktunya build item defense. Menit 15. Oh, ini udah ini Defense. estafet ya. Ini silahkan Savero, aku berikan tugas mulia ini untuk memberi damage. Kasih ke Savero aja tuh 3.500 sekarang advantage buat Savero. Dan akhirnya Sutsujin punya satu buah Blade of Despair. Oke.
Secara keunggulan buat goldnya juga masih banyak ya. Mid, roamer, dan juga gold laner bagi Onyx Esports 7.700 untuk advantage mereka. Dan 30 second Lord yang menjadi penentu. Seharusnya kalau Arkehoshi bisa dapetin Lord ini, mereka akan bisa bertahan loh. Karena jelasnya power dari Kairi juga sudah sangat-sangat drop ya. Jadi dia harus bisa mendekat. Sedangkan ya tugasnya tangkap Saveronya nih. Ada kemungkinan Arkehoshi bisa membalikan keadaan. Dan dia belum ada item defense loh, Magic dari Onyx tadi. Cuma ada silence rope aja. Iya, silence rope cukup Kali ya. Cukup dikit tapi lah. ini kayaknya udah harus dijadiin sih ya secepat mungkin. Athena karena ini cukup penting, apalagi burst damage dari Rins nanti akan semakin besar. Nah ini cicilan-cicilan ya kan, Void Blast, Void Crystal dari arah kejauhan, apalagi udah mulai ada efek burn dari Glowing One-nya juga. Sementara dengan adanya eksekusi menuju ke arah Lord sudah mulai dilakukan oleh Savero. Cicilan-cicilan tersebut, Idok terpaksa melakukan flicker untuk mundur ke arah belakang. Suci dipisahkan dari peperangan, tapi free dari Savero yang membuat dari Rins dan juga harus mundur terlebih dahulu. Sementara Dairen akan dikejar sendirian di depan sana tanpa adanya yang melindungi dirinya, sehingga kali ini Dairen masih bisa kabur, tapi fokus dari Onyx bukan ke Dairen. Mereka bakal coba end the game karena hanya ada Rins saja yang ada di dalam base milik dari Arkehoshi, dan kali ini Onyx Esports fokus menuju ke arah base dan 2-0 tanpa balas untuk Onyx Esports. Yap, dengan skor 17-4 lebih baik satu dibandingkan dengan game yang pertama 17-5. Dan Onyx Esports bangkit dari keterpurukan mereka atau keraguan para pemirsa